Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevia Margarinti Astuti dan rekan saya, Sheila Meira Damayanti, akan sedikit membahas tentang apa itu interpreting. Interpretasi sendiri memiliki banyak sekali macam, dan di sini kami akan menjelaskan dua macam interpretasi yang kami pelajari selama di kampus, yaitu consecutive interpretation atau penjurubahasaan konsekutif dan simultaneous interpretation atau penjurubahasaan simultan. Consecutive interpretation adalah penjurubahasaan yang dilakukan secara bergantian dan dilakukan pada interval waktu tertentu atau non-simultan. Juru bahasa konsekutif memiliki kesempatan untuk melakukan pencatatan tentang poin-poin penting yang biasa disebut dengan note-taking. Sedangkan simultaneous interpretation adalah kegiatan menerjemahkan secara lisan yang biasanya berada di ruangan kedap suara yang dilakukan di balik kaca hitam terpisah dengan peserta konferensi. Biasanya, juru bahasa simultan menggunakan alat bantu dengar seperti earphone atau headset untuk mendengarkan pembicara. Lalu, bagaimana proses dari penjurubahasaan konsekutif? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penjurubahasaan konsekutif dilakukan secara bergantian dengan pembicara. Juru bahasa konsekutif harus mendengarkan terlebih dahulu, lalu mencatat poin penting dan menyampaikan terjemahan dari bahasa sumber pembicara ke dalam bahasa target audiens. Penjurubahasaan konsekutif merupakan jenis penjurubahasaan yang paling sering dilakukan daripada jenis penjurubahasa lainnya. Metode ini sering dilakukan di conference interpreting, court interpreting, dan masih banyak lagi. Terkait dengan note-taking, penjurubahasaan konsekutif dianjurkan untuk membuat catatan sembari menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara. Note-taking memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi juru bahasa konsekutif. Banyak interpreter yang juga menggunakan simbol-simbol khusus yang tentunya hanya interpreter itu sendiri yang mengetahui makna dari simbol yang mereka buat. Simbol ini digunakan untuk menyingkat informasi yang didapat karena akan sangat mustahil bagi interpreter untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Selain itu, ada 3 hal utama yang dilakukan interpreter ketika menjurubahasakan. Yang pertama adalah menyimak. Ya, modal utama menjadi interpreter adalah kemampuan mendengar serta memahami apa yang disampaikan oleh pembicara dengan baik. Yang kedua adalah mencatat. Mencatat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang interpreter agar tidak kehilangan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Catatan ini merupakan sumber informasi yang nantinya harus disampaikan kepada audiens. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan. Setelah mendengarkan dan mencatat informasi penting, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh interpreter adalah menyampaikan informasi tersebut kepada audiens. Interpreter harus bisa menyampaikan terjemahan dari bahasa sumber pembicara ke dalam bahasa target audiens. Maka dari itu, seorang interpreter juga dituntut untuk menguasai secara baik bahasa sumber maupun bahasa target. Kemudian, apa saja perbedaan penjurubahasa konsekutif dengan simultan? Jadi, perbedaan dari keduanya adalah penjurubahasa konsekutif dilakukan secara bergantian dengan pembicara. Sehingga, penjuru bahasa ini memerlukan keahlian mencatat dan mendengarkan dalam waktu bersamaan. Sedangkan penjuru bahasa simultan dilakukan secara spontan, tepat dilakukan setelah mendengar informasi dari pembicara. Yang kedua, penjuru bahasa konsekutif tidak memerlukan alat bantu dengar khusus seperti earphone. Sedangkan penjuru bahasa simultan memerlukan alat bantu khusus berupa earphone dan simultaneous interpreting system. Yang ketiga, letak dan jarak dari interpreter konsekutif cukup dekat dengan pembicara, sedangkan penjuru bahasa simultan berada di dalam ruangan khusus yang kedap suara. Ada 3 tahapan utama dalam proses penjurubahasaan ini. Yang pertama adalah tahap memaknai tuturan. Pada tahap ini, seorang interpreter harus memahami gagasan atau informasi apa saja yang disampaikan oleh pembicara, dan kemudian dihubungkan langsung ke dalam konteks tuturan. Lalu, tahap kedua adalah menganalisis tuturan. Pada tahap ini, seorang interpreter harus bisa menganalisis 3 hal. Yang pertama, menganalisis tipe tuturan dari pembicara, kemudian menganalisis gagasan utama, dan yang ketiga menganalisis hubungan dari setiap gagasan. Kemudian, tahap ketiga adalah menyampaikan informasi yang telah didapat.
Pada tahap ini, seorang interpreter harus bisa menyampaikan informasi apa saja yang sudah didapatkan dari bahasa sumber pembicara ke dalam bahasa target audiens. Thank you, Irina, for such a generous introduction. And on behalf of the entire Hipashi team, I also want to thank UNESCO for all of its support. It's meant a lot to us. Thank you all for being here for this important moment. Terima kasih Arina atas sambutannya yang luar biasa. Dan atas nama seluruh tim, saya juga ingin berterima kasih kepada UNESCO atas semua dukungannya. Itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih semua telah datang di momen yang penting ini. These men from all over the world have decided to make gender equality a priority in their lives and in their universities. Thank you for making this commitment. Orang-orang dari seluruh dunia telah memutuskan untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam hidup mereka, dan juga di kampus mereka. Terima kasih telah membuat komitmen ini. I graduated from university 4 years ago. I had always dreamed of going, and I know how fortunate I am to have had the opportunity to do so. Brown became my home, my community, and I took the ideas and the experiences I had there into all of my social interactions, into my workplace, into my politics, into all aspects of my life. Saya lulus kuliah 4 tahun yang lalu. Saya selalu bermimpi untuk melakukan ini. Dan saya tahu betapa beruntungnya saya dapat melakukannya sekarang. Universitas Brown telah menjadi rumah dan komoditas bagi saya. Saya juga menerapkan ide serta pengalaman yang saya miliki di sana ke dalam semua interaksi sosial saya, di tempat kerja, politik, dan semua aspek dalam kehidupan saya.